anak-anakku sekalian, untuk hari ini pembelajarannya ya, kita akan mulai sambil nanti untuk teman-teman yang masih bergabung bisa menyusul. Ini sudah cukup banyak. Saya awali kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai, nanti untuk pembelajarannya ada diskusi seperti yang sudah saya bagikan kelompoknya di classroom ya. Kemudian hal-hal apa yang harus diperhatikan, aturannya semuanya sudah saya share. Mungkin sudah kalian pelajari juga untuk materinya. Saya ingin mengecek atau mereview kaitannya dengan pembelajaran mempelajari materi tentang kedudukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, sebelumnya saya ingin fungsi pemerintahan pusat itu ada 3. Mungkin ada yang bisa menyebutkan apa saja fungsinya? Fungsi ya, Bu? Ya, ada fungsi pelayanan. Terus apa lagi? Pengaturan. Pengaturan. Kemudian apa lagi? Fungsi pemberdayaan. Fungsi pemberdayaan. Ya, Pemberdayaan. Mungkin ada yang tahu fungsi pelayanan itu untuk apa? Saya, Bu. Ya, apa? Ya, Rakil. Fungsi pelayanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama dalam melaksanakan fungsi ini. Pemerintah tidak pilih kasih, melainkan semua orang memiliki hak sama, yaitu hak untuk dilayani, dihormati, diakui dari kesempatan atau kepercayaan dan sebagainya. Iya, fungsi pelayanan ya diantaranya adalah itu. Terima kasih ya. Jadi di dalam memberikan pelayanan, pemerintah itu tidak boleh ada diskriminasi. Kemudian, ya, baik. Untuk hari ini saya akan share screen kaitannya dengan materi hari ini ya. Ya, bisa terlihat? Aduh, ngelag, Bu. Ya. Oh iya, udah Bu. Sudah, oke. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Yang mana ini untuk kompetensi dasarnya ini adalah merumuskan hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian untuk pencapaian kompetensinya, indikatornya ini adalah kalian dapat menganalisis hubungan struktural fungsional pemerintah pusat dan daerah. Ini yang keempat ya. Nah, untuk tujuannya sendiri ini yang kelima tadi ya, menganalisis hubungan struktural fungsional pemerintah pusat dan daerah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kira-kira apa sih pentingnya mempelajari materi ini? Mempelajari materi yang berkaitan dengan pemerintah pusat dan daerah. Jadi ketika kalian mempelajari materi ini, ketika terjadi permasalahan, misalnya kalian ingin ingin protes atau memberikan kritik, saran, masukan terhadap pemerintah, kalian tahu kemana harus menyampaikan saran atau kritik. Apalagi sekarang kan zamannya sosial media ya. Nah, jadi dengan kalian tahu dengan siapa kalian berhubungan kan mudah sekali. Kemudian kaitannya dengan ini hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah. Nah, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini timbul sebagai konsekuensi atas dianutnya asas desentralisasi di dalam pemerintahan negara. Kemarin sebelumnya sudah dijelaskan ya kaitannya dengan desentralisasi. Ya, mungkin masih ingat kaitannya dengan desentralisasi. Jadi pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada
daerah. Nah, materinya tadi dijelaskan secara umum kaitannya hubungan struktural dan fungsional. Sebelum kita melanjutkan, kira-kira hubungan struktural itu hubungan yang seperti apa sih? Hubungan yang didasarkan pada tingkat dan jenjang dalam pemerintahan. Iya, bagus sekali jawabannya. Mungkin kalian sudah membuka modul ataupun kemarin untuk handout-nya, itu ada bagan kaitannya dengan hubungan koordinasi pemerintah pusat dan daerah ya. Kalau pemerintah pusat itu sendiri tuh siapa saja sih yang termasuk pemerintah pusat? DPR, Bu. DPR. Terus kepala pemerintahan siapa? Presiden dan wakilnya ya terutama. Halo daerah? Wakil presiden. DPD, Bu. Anu apa istilahnya? Terus pimpinannya? DPD apa DPD, Bu? DPRD, DPD termasuk. Oh ya, termasuk. Iya. Nah, ya strukturnya sudah kalian lihat ya. Jadi kalau di pemerintahan pusat itu dari presiden, kemudian tingkat menteri, kemudian apa namanya turun lagi ke bawah ada gubernur, di tingkat daerah ada bupati, kemudian sampai pada tingkat yang paling bawah yaitu RT, RW, ya itu termasuk dalam jajaran struktural pemerintahan. Nah, kemudian yang berikutnya, timbulnya suatu hubungan fungsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat terlihat dari adanya hubungan atau bagian dari komunikasi antara komunikasi karena diakibatkan oleh faktor proses, sebab akibat, atau karena kepentingan yang sama. Jadi hubungan ini timbul karena adanya faktor sebab akibat, atau bisa juga dikatakan saling melengkapi gitu ya. Berikutnya, hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Nah, kalau tadi struktur, berdasarkan strukturnya, kalau fungsional ini berdasarkan apa? Ada yang tahu? Berdasarkan pada fungsi masing-masing pemerintah yang saling bergantung antara satu dengan yang lain. Iya. Untuk kegiatan selanjutnya, kalian diskusi sesuai dengan kelompoknya, ya, yang tadi sudah di-share di classroom. Dipersiapkan nanti siapa kira-kira masing-masing kelompok yang akan mewakili untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Nah, kemudian terima kasih sekali, ini yang sudah mengirimkan tugasnya melalui WA group, ya, bahkan sudah mengirimkan bukti percakapan diskusinya ya, atau untuk presentasi saya persilahkan kira-kira kelompok mana yang sudah siap untuk menyampaikan presentasinya. Benar. Yuk, kelompok siapa ini yang mau mempresentasikan? Kelompoknya? Kelompok 3, Bu. Iya, kelompok 3. Silakan Mahesa hasil diskusinya. Memahami penguasaan materi tentang hubungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Diskusi dengan teman satu kelompok tentang hal-hal berikut. Ya. Nomor 1, hubungan makna hubungan struktura. Rumusan hasil diskusi. Hubungan struktura adalah hubungan yang didasarkan pada tingkat dan jenjang dalam pemerintahan. Pemerintahan pusat merupakan penyelenggara urusan pemerintah di tingkat nasional. 2. Hubungan makna fungsional. Sebuah hubungan yang terjadi karena memiliki fungsinya masing-masing dan saling membutuhkan satu sama lain. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Yang kelompok yang lain atau untuk yang menanggapi? Uji kompetensinya sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Sudah. Ya, bisa disampaikan juga, dipaparkan hasilnya. Nomor 3. 1. Terangkan definisi hubungan fungsional. Adalah suatu hubungan antara dua hal atau lebih yang saling memengaruhi satu sama lain dan saling berkaitan. Iya, cukup untuk kelompok 3 ya tadi ya. Iya, sudah. Lewatan. Ya, sekian dari saya ya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.